Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran aplikasi ekspedisi dengan saya Ahmad Yusuf Arif ya. Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana aplikasi ekspedisi yang simple ya. Tentu saja sebelum saya membahas materi, Anda bisa lihat nanti di www.aplikasiekspedisi.com. Di situ saya memberikan satu edukasi tentang aplikasi ekspedisi ya. Nanti Anda bisa lihat di sini ada aplikasi ekspedisi pengiriman ya, model pengiriman barang seperti apa ya. Diperlihatkan nanti di situ. Begitu pula tentang video tutorialnya, nanti juga Anda bisa akses, bisa download, bisa Anda pahami konsep yang saya berikan. Di sini ada juga ekspedisi sewa mobil. Nah, di sini di ekspedisi sewa mobil juga diperlihatkan ya bagaimana cara ada CV-CV klien-klien saya yang dia ingin dari sewa mobilnya itu ingin melihat ya apakah untung atau rugi dengan memperbandingkan pendapatan mobil dan biaya mobil ya. Nah, untuk Anda yang memang bergerak di ekspedisi, nanti Anda bisa hubungi saya. Kita custom, kita buat program sesuai dengan kebutuhan perusahaan Anda yang ekspedisi, mau seperti apa modelnya, kita akan custom. Berikut juga saya kasih GL-nya. GL itu adalah pembukuannya. Pembukuannya sangat simpel sekali cara menggunakannya. Hanya debit kredit itu, tapi Anda sudah bisa memberikan laporan keuangan ya, seperti yang sudah perusahaan ekspedisi yang dengan saya juga dia menggunakan laporan pembukuan yang sederhana seperti yang saya tampilkan di sini ya. Oke, nanti Anda bisa lihat, baca-baca sendiri di aplikasi ekspedisi.com atau saya juga mempunyai aplikasi ekspedisi yang di WordPress ya. Yang di WordPress seperti ini juga, ini tanggal 18 Desember nih update-nya kemarin. Nanti Anda juga bisa lihat, ini sebagai tambahan aja, masukan ilmu atau mungkin Anda juga ingin custom dengan saya ya. Oke, menjelang akhir tahun di tahun 2021 ini juga saya akan menggelar membuat satu sistem ya. Kebetulan saya sudah melakukan project deal dengan ZP Trans ya yang ada di Surabaya. Tentu saja ini juga ide buat ekspedisi-ekspedisi lainnya jika memang ingin membuat satu program aplikasi. Anda tinggal melakukan custom dari saya dari yang sudah ada. Oke, inilah tampilan dari menu utama ZP Trans ya, aplikasi ekspedisi. Pembukuannya, tentang pembukuannya sudah saya bahas di video tutorial ya. Nanti Anda bisa bisa ikuti di sini di channel saya. Ini juga channel saya tentang aplikasi ekspedisi ya. Nanti Anda bisa lihat di sini, ikuti atau apa namanya? Subscribe gitu ya. Nanti Anda bisa dapat update dari saya. Oke, kita akan masuk ke materi. Nah, ini dia ya. Sekali lagi ini menu utamanya. Kita akan lihat bagaimana cara dia melakukan proses transaksi pengiriman barang ya. Oke, saya akan masuk ke resi ya. Kita membedakan di sini kebetulan customer ingin dibedakan antara resi yang yang charter, yang kredit dengan resi yang tunai. Kali ini saya akan menjelaskan yang resi tunai seperti apa ya. Anda klik di sini. Nah, di sini ada daftar pengiriman tunai ya. Nanti sebelum masuk ke dalamnya, di sini saya listkan, saya daftarkan nomor-nomor resi yang pernah sudah masuk ya. Apa aja, kemudian pelanggannya siapa, tanggal, koli, berapa koli, berapa AW, AW itu actual weight, berapa volume weight, dan CBM, kemudian tarif per kilo ya. Seperti itu tampilan di awal.
Oke, kita akan lihat sebagai contoh saya ini yang ini ya, saya tunjuk yang ini, kemudian saya revisi. Nah, tampilannya seperti itu ya. Anda lihat di sini juga ada nomor surat jalan atau nomor resi, tanggalnya, kemudian nama pelanggan di sini dibagi yang hijau-hijau ini, nama pelanggan, nama penerima, begitu. Kemudian biaya operasional ya. Di sini biaya operasional ini sebenarnya tidak mengacu ke per kilo. Ini saya mau revisi, permintaannya enggak begitu. Tapi ini menunjukkan harga per satuan. Misalnya ini ya per kilo, misalnya ini yang saya ambil 1 juta per kilo, ini ada 16 koli ya, misalnya seperti itu. Nah, di sini ada actual weight-nya, sorry saya nolin dulu ini. Nah, ada actual weight-nya adalah atau AW-nya adalah 2 ya, 2 kilo ini kan, 2 kilo. Sehingga rumusannya adalah 2 kilo dikali persatuan per kilonya, di sini 1 juta berarti 2 juta ya. Kemudian mendapatkan ini kenapa 2.200.000, ini saya hapus dulu deh ya, biar enggak hitung-hitungannya enggak ribet. Nah, oke, saya ulangi, di sini adalah tarif per kilonya, di mana ada 2 kilo actual weight-nya, sehingga dikalikan 2 juta. Kemudian nanti kalau ada biaya di sini packing, misalnya packingnya 500, dia akan, sorry jangan 500, misalnya 10.000. Oke, kemudian asuransinya jika ada misalnya, kemudian DP ya. Kalau customer itu dia ada pembayaran DP misalnya, nah seperti itu. Kemudian ini ada PPN, sorry. PPN 10% ya. Jadi ini masih dalam custom, dalam pembuatan sistem. Jadi nanti kedepannya kita akan lihat bahwa di sini ada harga saja, bukan menunjukkan per kilonya, tapi di sini satuan yang diinput ya. Kalau misalnya volume ya berarti dia akan dikalikan dengan volume. Kalau CBM dia akan dikalikan dengan CBM, atau weight juga akan dikalikan dengan weight ya, dengan actual weight. Kalau di sini saya mengalihkan dengan actual weight, sehingga 2 juta ditambah 100 berapa nih? 101 ya. 101.000 ya, seperti ini. Kemudian PPN ya, PPN di sini juga Anda masukkan nilai PPN-nya berapa persennya, misalnya 2% begitu ya. Jadi total dari surat jalan ini itu bisa dibebankan nilainya adalah 2.143,20 begitu ya. Kemudian rute dari mana ke mana ini bisa Anda input secara custom, maksudnya free tag gitu ya. Anda masukkan saja isi kirimannya apa aja begitu ya. Ini dibuatkan secara sederhana ya, karena memang untuk misalnya kita mau menitipkan pengiriman ke salah satu perusahaan ekspedisi, maka inilah informasi yang diperlukan ya. Kemudian saya simpan. Nah, seperti itu ya caranya. Oke, di sini pun nanti pencetakan bisa langsung dicetak ya. Taman ini customnya belum dibuat, maunya seperti apa. Ini contohnya seperti ini aja ya. Ada tanggal, nomor mobil pengirim penerima, nomor surat jalan, isinya, dan seperti itu. Ini belum fix ya. Nanti bisa dibuatkan sesuai dengan kebutuhan karena belum ada permintaan ya. Jadi yang penting prinsipnya adalah kita bisa mengcapture kondisi pengiriman yang seperti ini ya. Jadi perhitungannya, biayanya dari masing nomor resi bisa di capture di sini. Oke.
Satu lagi sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang pengiriman, di sini saya perlihatkan sekaligus ya, karena ini juga berhubungan. Jadi ada yang resi sifatnya charter ya. Kalau charter itu berbeda. Kalau ini kan tunai ya. Kalau charter itu pengambilan atau pembuatan transaksinya dasarnya dari tabel harga yang ada di sini. Di sini ada ritase, adalah tabel harga di mana ditentukan adalah dengan berdasarkan kode ya, kodenya, kemudian rute dari mana ke mana, maka ditentukan ya harganya, tarifnya berapa gitu. Tarifnya berapa. Walaupun di sini tonasenya berbeda-beda, ini yang menyebabkan harga juga berbeda-beda dan ada ongkos angkut gitu ya. Nah, ini daftar sebenarnya, daftar dari masing-masing klien sih, bisa seperti ini, meniru seperti ini, atau ada konsep lain. Yang jelas ini adalah daftar harga dari charteran berdasarkan rute dan tonase. Kemudian efeknya di sini adalah resi yang charteran, resi yang ritase ya. Nah, seperti ini tampilannya. Di sini adalah daftar pengiriman ritase, beberapa yang sudah masuk. Misalnya saya lihat yang ini, nomor resi yang ini, kemudian revisi, nah seperti ini. Ya, berbeda tampilannya, berbeda sedikit dengan yang resi tunai. Kalau resi yang charteran ini, Anda diharuskan memasukkan data pelanggan, ya, pelanggan. Jadi data pelanggannya harus ada dulu, kemudian kode tarifnya juga harus ada, gitu kan ya. Kenapa demikian? Karena ini sifatnya dan biasa dibayar tidak cash gitu. Ada juga yang cash, tapi saya mempersiapkan ini untuk customer yang sifatnya kemungkinan dia bayarnya tempo, ya. Makanya di sini ada TOP. TOP itu adalah term of payment, pembayaran yang jatuh tempo gitu ya. Jadi kita persiapkan demikian, yang nantinya juga, saya keluar sebentar ya, yang nantinya juga bisa dilakukan proses invoicing. Nah, lihat nih. Di invoicing ini ya, di invoicing ini untuk yang charteran dia akan dikolek ya berdasarkan dari surat jalan ya, surat jalan yang pernah diterbitkan ke customer itu, ke MYR, nanti akan dikolek sebagai tagihannya gitu. Oke, saya tutup. Ini sudah. Kemudian dari invoicing ini kita bisa print. Nah, contoh ya, kita lihat ya modelnya. Nah, dari sinilah kita bisa melakukan proses penagihan berdasarkan print invoicing yang ada di sini ya. Oke, sekilas saja itu. Nanti pendalaman tentang resi yang charteran kita akan dalamin lagi ya. Yang jelas saya menyediakan dua inputan ya. Yang pertama untuk charteran di sini, yang kedua adalah resi yang tunai. Mudah-mudahan dengan kondisi yang ini bisa membantu para pengusaha ekspedisi ya di manapun berada untuk bisa bisa melakukan proses secara sederhana ini. Oke. Dan hal-hal ini tidak menutup kemungkinan bisa berubah ya, tidak begini, tergantung dari permintaan masing-masing ekspedisi maunya seperti apa. Nanti kalau misalnya Anda tertarik ya, ingin ingin dibuatkan program, tentu saja ini di tahun 2001 ini sebaiknya memang administrasi Anda dirapikan begitu ya, dengan program ini sederhana tapi bisa mengontrol ekspedisi, bisa mengontrol biaya, bisa mengontrol untung dan rugi gitu kan ya, bisa mengontrol dan sebagainya. Dan ini tentu saja harapannya dari saya untuk bisa juga digunakan di ekspedisi-ekspedisi yang Anda pakai. Ya, sekali lagi nanti Anda bisa cek di situs saya dengan menghubungi saya untuk kita berbicara ya, berbicara dulu, kita ngomong dulu maunya seperti apa, mau saya buatkan seperti apa. Untuk masalah yang lain-lainnya nanti bisa bicarakan lah ya.
Yang penting Anda ada antusias ingin berubah gitu kan ya di tahun baru ini menjadi lebih baik gitulah ya. Oke, itu saja dulu ya tentang pembahasan sekilas tentang aplikasi ekspedisi. Kita nanti akan lanjut di video tutorial berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.